Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang menyelamatkan setiap kami,
yang menyatakan kebaikannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Ya narala barala baya shandara la baya narala la baya shi inarala baya shandara la bu inamarala baya shandara la bu. Haleluya. Iralabaya syaka naralabaya syaka. Terima kasih Tuhan. Ya naralabaya syaka. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kau masih memberikan hidup kepada kami Tuhan. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik ya Bapa. Marilah Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau menyampaikan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Kuasai Tuhan setiap kami, kuasai setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang sedang bekerja sekalipun. Tuhan lawat mereka Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya yakin di dalam situasi pandemi seperti ini, kita masih mau membayar harga untuk hadir di setiap saat teduh. Seperti ini merupakan panggilan yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita umat Tuhan mendengarkan suara daripada Tuhan, menjadi bekal dalam kehidupan sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini di mana orang sekarang di tengah pandemi ini masih banyak yang masih meragukan Tuhan. Jangan biarkan, biarpun masa sulit, walaupun masa-masa yang sulit sekalipun saudara, jangan ada kata mengeluh, tapi kita tetap bersyukur. Walaupun situasi hujan, musim hujan sekarang, musim banjir lagi, tetaplah bersyukur. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Dia masih memberikan kita waktu untuk menjalankan hidup kita sebelum kita masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Saudara, saya teringat ketika suatu saat saya mempunyai puzzle, suatu permainan puzzle. Mungkin saudara ingat, puzzle itu yang menyusun beberapa gambar, keping gambar. Dan waktu itu saya lihat gambarnya begitu indah saudara, ya, di pegunungan yang hijau, ada air sungainya saudara. Nah, puzzle-puzzle itu ketika harus saya susun ulang, saya kehilangan satu keping, di mana saya mencari-carinya kok gak ketemu saudara. Ternyata satu keping yang hilang itu, ya saudaraku, menunjukkan proses yang sering kita jalani sekarang, di mana kita tidak mengerti satu keping ini apa artinya saudara. Begitu dimasukkan ke dalam puzzle untuk melengkapi gambar itu menjadi lengkap,
baru saya mengetahui bahwa gambarnya indah, saudara. Kalau kita melihat hanya satu keping kehidupan kita yang sulit ini, saudara, kita nggak melihat bahwa masa lalu kita sampai sekarang Tuhan pelihara. Bukan itu merupakan satu rangkaian cerita di mana Tuhan memelihara kita, saudara. Amin, saudara. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dilawat Tuhan. Kita memiliki puzzle kehidupan masing-masing. Percayalah, itu akan menjadi suatu rangkaian gambar yang indah. Asal kita percaya Tuhan. Saudara cukup bertanya sekali saja, kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Tapi ternyata Tuhan punya rencana indah. Sehingga susunan puzzle itu seperti rangkaian hidup kita yang utuh. Tuhan pelihara kita sampai saat ini, saudara. Dan bahkan masa depan. Saudara, pada pagi hari ini, biarlah kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab apa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Amin. Saya yakin kita semua adalah orang-orang umat-umat Tuhan yang dipilih setelah Tuhan memanggil kita masuk dalam tempatnya yang kudus, dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Roh Kudus. Saya percaya kita semua adalah masuk dalam rancangan damai Allah, damai sejahtera Allah. Amin, saudara. Saudara, kita akan mempelajari bagaimana kita mempertahankan damai sejahtera yang kita miliki, saudara. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera bagi kita, saudara. Di Yesaya 48 ayat 18 dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, hari-hari ini banyak orang berpikir damai sejahtera itu dapat diperoleh ketika memiliki harta banyak, memiliki jabatan, ya, kedudukan, ya, kemudian juga meraih kesuksesan dalam hidup ini. Semua dinilai dari materi, saudara. Berusaha sedemikian rupa agar bisa merasakan damai sejahtera yang sementara, saudara. Karena apa yang dunia beri tidak kekal, saudara. Tetapi apa yang Tuhan beri adalah damai sejahtera Allah, adalah kekal, saudara. Karena di balik damai sejahtera itu ada harapan, di mana kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam keadaan sulit seperti ini, sulit sepertinya mempertahankan damai sejahtera. Contohnya ketika kita sedang berjalan, misalnya sedang mengendarai mobil, suatu saat saya bawa mobil, tiba-tiba disalib, saudara. Dalam perjalanan saya, saudara, hati saya tergoyah, rasanya mau marah. Kenapa orang itu hampir saja menabrak, saudara? Tetapi Tuhan bilang persoalan itu tidak besar. Ternyata persoalan itu saya kategorikan sebagai persoalan 5 menit yang bisa diselesaikan tanpa saya harus mendongkoli, memaki-maki orang itu. Lalu Roh Tuhan bicara, ampuni saja. Hampir saja tuh mau keluar kata-kata yang tidak benar, seluruh isi Ragunan pengen rasanya dikeluarkan. Tetapi Roh Kudus ingatkan saya, ampuni. Barangkali dia buru-buru, si pengendara motor itu buru-buru untuk sampai rumah, ditunggu oleh keluarganya. Tetapi saudara, biarlah 5 menit kejadian itu tidak membuat saya kehilangan damai sejahtera. Saya mengampuni dan saya relakan, sehingga saya tidak perlu marah-marah. Memelihara damai sejahtera memang gak gampang, saudara. Ketika Tuhan berikan damai sejahtera itu dalam hati kita, mari kita pertahankan. Kita sudah memilikinya, mari kita menjalankannya, saudaraku. Dari cerita sederhana ini saja sudah kita tahu bahwa damai sejahtera itu luar biasa, merupakan kekuatan buat kita untuk melangkah dalam hidup ini. Jangan sampai persoalan 5 menit dibawa, saudara. Ya, kalau kita mau melakukan hal-hal yang menjaga memelihara damai sejahtera, saudara bisa kelompokkan dalam beberapa persoalan 5 menit atau 10 menit
atau persoalan mungkin 15 menit, atau persoalan 15 jam atau 15 tahun. Saudara harus kelola. Kalau ada persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu misalnya, saudara bisa pikirkan, masih ada waktu. Tetapi kita sudah mulai memikirkan pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu seminggu misalnya. Jangan sampai kita membawa amarah kita, kehilangan damai sejahtera ketika kita sampai rumah. Seperti contoh saya tadi. Coba kalau saya tidak damai sejahtera, kehilangan damai sejahtera, pasti kebawa-bawa ke rumah, marah sama istri, marah sama anak-anak. Tetapi ketika kita memelihara damai sejahtera Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang, saudara. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, saudara. Ada 3 hal yang membuat kita bisa menikmati damai sejahtera Allah, saudara. Selalu tinggal dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatan, saudaraku. Tinggal dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatan, itu berarti hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Ingat, beberapa waktu lalu saya bilang bahwa kebenaran dengan pembenaran adalah hal yang beda. Banyak orang sekarang mencari pembenaran atas setiap dosa yang mungkin minta dihalalkan, saudara. Banyak orang keliling gereja hanya untuk mendapatkan pembenaran dari dosa yang dilakukan. Nggak jemu-jemu pindah gereja cari hamba Tuhan yang bisa membenarkan perbuatan mereka. Itu keliru, saudara. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah yang Tuhan mau adalah sesuai firman Tuhan, saudara. Jangan sampai kita buang waktu, saudara. Jangan sampai kita buang waktu. Kalau kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan datang, siapkan hati kita. Jaga damai sejahtera kita, saudaraku. Dan saya juga mengajak saudara-saudaraku untuk juga menjadi pembawa damai sejahtera. Ya. Bukan menjadi troublemaker. Saudara menjadi orang-orang yang diingini di pekerjaan. Saudara menjadi orang-orang yang dinantikan di dalam suatu komunitas, pelayanan maupun dalam dunia pekerjaan. Ataupun saudara dipilih untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang memang, tetapi minimal kita membawa damai sejahtera. Kita tidak punya konflik dengan orang lain. Kita mengampuni orang lain. Jangan setiap soal yang kecil itu menjadi pergumulan yang besar. So, lihat aja busa sabun. Busa sabun kalau dikumpul makin besar, saudara. Tetapi kalau busa sabun itu kita diamkan, dia akan menyusut, saudara. Jangan biarkan damai sejahtera kita hilang hanya gara-gara masalah kecil, saudaraku. Amin, saudara. Hal yang kedua adalah pastikan kita memelihara damai sejahtera di hati. Ya, pastikan bawa damai sejahtera di rumah, kantor, pelayanan, dalam perjalanan maupun dalam membangun usaha, supaya bisnis usaha saudara berhasil. Dengan damai sejahtera, saudara, kita memiliki ketenangan. Dan ketenangan kita akan menimbulkan ide-ide baik, ide-ide yang bagus, peluang-peluang bisnis yang bagus. Saudara mengalami terobosan dalam keekonomian, dalam kesehatan, dan saya percaya Tuhan akan berkati. Yang ketiga adalah peka akan suara Roh Kudus. Dengan cara apa, saudara? Dengan membangun keintiman dengan Tuhan setiap pagi. Saat-saat seperti ini adalah salah satu cara bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kita peka akan suara Roh Kudus. Ketika kita dalam persimpangan untuk memilih keputusan A, B, C, kita tidak menggunakan dengan akal logika kita semata, tetapi gunakan juga peka akan suara Roh Kudus. Iblis itu adalah datang untuk mencuri damai sejahtera kita, membunuh dan membinasakan, saudaraku. Walaupun demikian, pilihan tetap ada di tangan kita, saudara. Apapun keputusan yang kita jalani, yang kita pilih, yang benar, mulailah mendengar suara Tuhan, membangun keintiman bersama Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi, saudara. Ya, saudaraku, marilah kita terus maju dalam kegerakan pertobatan kepada Allah yang hidup, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita, terutama bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Jika satu jiwa pun bertobat, maka seluruh malaikat bersorak-sorai, karena ada jiwa yang diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga, saudara. Itulah ada mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang terutama adalah pertobatan, saudara. Jika engkau hari ini suka marah-marah, sumbu pendek, sekarang udah berubah. Tuhan berikan hati yang
damai dan penuh sukacita, sehingga tidak perlu lagi kita mengalami penyakit yang membuat kita makin memburuk, apalagi di tengah pandemik ini, saudara. Saudara, jaga kesehatan, tetap jaga protokol, jalankan protokol kesehatan sampai kita minta Tuhan, bersama Tuhan kita lalui masa pandemi ini. Kita mungkin gak bisa mengontrol, kita gak bisa mengendalikan keadaan ini. Biarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bagianmu Tuhan untuk menyelesaikan ini. Bagian saya adalah menjalankan hidup ini bersama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa, dan saya rindu saudara juga mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh bersekutu Tuhan, menikmati Tuhan firman-Mu untuk menjaga damai sejahtera kami Tuhan. Kami tidak mau kehilangan damai sejahtera Tuhan di dalam sisa hidup kami Tuhan. Karena cukup terlalu singkat hidup kami ini Tuhan, jika kami hanya menyimpan benci dendam kepada orang lain Tuhan. Hidup ini terasa singkat Tuhan, jika kami hanya menyimpan kepahitan demi kepahitan Tuhan. Hidup ini terlalu singkat Tuhan. Kami mau dalam sisa waktu hidup kami Tuhan, kami mau menyelesaikan puzzle hidup kami Tuhan, menjadi satu rangkaian gambar yang indah Tuhan, yang Tuhan senangi. Dan kami percaya itu juga akan membuat suatu gambaran hidup kami yang lengkap Tuhan. Dan kami siap Tuhan, dijumpai Tuhan setia. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diperbaharui. Komitmen kami diperbarui di tahun integritas ini Tuhan. Kami mau kembali Tuhan, membangkitkan sukacita kami Tuhan, damai sejahtera menjadi modal dalam hidup kami menempuh tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pelihara kami Tuhan, setiap kami umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di sini, dan para umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, jamah dan sembuhkan jika mereka terbaring dari sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus telah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasa iblis atas bangsa ini Tuhan. Segala ancaman Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah masih ada dan masih ada. Dan kami masih percaya Tuhan, Engkau akan menjumpai iman di bumi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan seluruh dunia Tuhan, khusus Tuhan berkati Tuhan setiap firman-Mu yang telah hamba sampaikan, dan biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.